Halo, selamat datang kembali di Jeffrey Channel. Kali ini gue dengan format berbeda cuy. Gue lagi nyetir dan gue sambil nyetir akan mencoba menceritakan sesuatu yang lumayan mengerikan ya menurut gue. Nah ini cerita ini sebenarnya gue nggak ikut-ikutan ya. Gue nggak copy paste dari Desa Penari, KKN Desa Penari, enggak. Gue berani jamin. Dan narasumbernya masih hidup cuy. Ini jadi narasumbernya itu teman gue sendiri. Dia musisi dulu, musisi senior lah istilahnya. Namanya Mas Toto. Jadi gue dulu diceritain sama dia nih. Nah, ceritanya itu pun mirip-mirip sama Desa Penari sebenarnya. Cuman agak sedikit berbeda karena latar belakang kotanya dan apa istilahnya tujuannya berbeda. Emang ini dari segi musisi ya. Maksudnya mereka tuh musisi kan, dan satu grup band gitu. Jadi ini kejadiannya tahun 70-an cuy. Tahun 70-an itu kan semua kota itu masih banyak yang kayak gimana ya, di Indonesia ini masih banyak kampung dan pedesaan ya, yang kayak hutan-hutan juga banyak kayak gitu. Nah mereka tuh satu ketika mendapatkan satu job. Nah itu satu job itu di daerah Lampung cuy. Nama desanya itu kalau nggak salah Kriu itu. Kalau Mas Toto bilang waktu itu Kriu namanya. Tapi gue nggak tahu ada beneran apa enggak itu desa namanya. Tapi dia dengan yakin benar-benar itu dia itu mengalami sendiri dan benar-benar yakin. Jadi mereka intinya itu dapat satu job itu di desa Kriu. Mereka pergilah ke sana, bawa barang, bawa gitar, bawa bass, bawa alat musik, naik pesawat. Ya pokoknya tiket pesawat semuanya ditanggung. Setelah tiba di Lampung dan segala macem, udah mereka mendarat lah di Lampung dan dijemput tuh di salah satu ya pokoknya salah satu kepala desa di situ menjemput mereka. Jadi dijemput di bandara. Dan yang kejadian aneh pertama itu adalah mereka langsung diiketin satu kayak gelang satu kayak gelang gitu, ada cincin dan gelang gitu. Tapi itu terbuat dari anyaman gitu. Nah, mereka langsung nanya tanpa ada curiga apa-apa. Nanya dong, ini buat apa Pak? Buat apa diiketin ke kita gitu? Ya itu intinya mereka tuh, oh iya jadi gue harus cerita dulu ya. Mereka tuh sekitar 7 orang ya. Cewek ada 3 kalau nggak salah, 4 cowok. Nah semua cewek-cewek ini pada nanya kan, kenapa aku harus diiketin ini? Ya kepala desanya cuma menjawab dengan singkat aja. Jadi ini supaya aman aja kita katanya gitu loh. Ya singkat kata mereka dijemput, terus mereka perjalanan gitu. Nah sampai ke perbatasan desa situ, dari kota ke desa itu mereka udah nggak bisa naik mobil. Jadi semua disuruh naik motor satu-satu. Jadi motornya tuh boncengin mereka satu-satu men. Nah mereka tuh heran, loh alat-alat kita gimana Pak nanti? Oh pokoknya ada orang sini yang ngurus katanya. Beres itu pokoknya. Terus mereka naiklah motor, masukin kayak semak-semak gitu, ilalang tinggi segala macem. Wah ini bener-bener udah mencurigakan sih men. Jadi jalanannya itu kata Mas Toto itu sangat mustahil untuk gimana ya, mobil ya mereka hanya khawatir dengan barang-barang mereka, gimana caranya ngebawa barang-barang sebanyak itu. Kan mereka juga dulu tuh kalau konser ada yang orang sound system ya. Jadi sound system itu kan bawanya subwoofer yang gede-gede cuy. Jadi bukan kayak cuman bass yang bisa ditenteng gitu, enggak. Sound system juga ada bawa bass subwoofer ya segala macam. Nah itu mereka bertanya-tanya gimana ya Cat. Intinya mereka tuh berjalan sejam 2 jam lah, sekitar 2 jaman perjalanan gitu. Tiba-tiba udah ada satu, akhirnya sampai di satu daerah lah. Setelah melewati ilalang itu yang banyak banget itu, sampai nggak inget pokoknya si Mas Sotonya katanya. Saking lamanya tuh perjalanan dan sepanjang mata memandang itu kayak ilalang cuy. Jadi kayak rumput-rumput tinggi-tinggi segede orang gitu. Nah udah sampai mereka kaget cuy. Tiba-tiba alat mereka itu udah ada di situ cuy. Itu itu kecurigaan kedua. Yang kecurigaan pertama kan yang gelang dan cincin yang diiketin itu. Yang kedua itu. Nah
Belum cukup cuy sampai situ. Akhirnya mereka udah dibawa ke satu tempat lah, di satu rumah kosong gitu. Ada tempat tidurnya segala macem. Ya mereka untuk khusus mereka itu, bertujuh itu. Nah, dasarnya laki-laki ya. Kita kan kalau laki-laki, apalagi anak band ya, kalau ngumpul-ngumpul gitu nggak bakal tidur cuy, nggak bakal tidur, dan pasti ya ada lah kayak bercanda-bercanda apalah, bercanda jorok lah, ada yang ngomong jorok lah segala macam lah, ada yang toksik segala macam. Itu tiba-tiba ya, itu mereka pas abis ngobrol-ngobrol itu ketiduran kan, ya otomatis subuh-subuh itu pasti tidur dong. Tiba-tiba ada temannya si Mas Toto nih, salah satu yang suka ngomong jorok, tuh tiba-tiba udah pindah di depan toilet cuy. Jadi lo bisa bayangin itu tiba-tiba udah pindah di depan toilet. Dan udah mulai jump scare-nya dimulai nih ya. Nah, udah intinya ya udah, mereka itu nggak terlalu mengacukan itu lah ya, karena ya udahlah, dianggap ya udahlah ya, memang mungkin dia berkata jorok terus ada makhluk di situ nggak seneng, ya udah. Tapi masih ada jump scare lain lagi gitu loh. Ada yang lebih parah lagi setelah itu. Nah, setelah itu mereka ya udah siap-siap kan. Siap-siap gitu. Mereka siap-siap untuk apa? Untuk kayak gimana ya? Kayak pertunjukan itulah. Setting-setting segala macam apa segala macam. Sampailah mereka di satu pantai. Nah, pantai itu sepanjang mata memandang itu nggak ada siapapun cuy. Nggak ada siapapun. Makhluk hidup manusia itu, yang namanya manusia itu nggak ada cuy. Cuman kepala desa dan panitia cuy. Lu bayangin. Jadi ini udah bakal ngeband sehari lagi. Mereka itu kayak apa? Setting dulu ya sehari sebelumnya. Nggak ada manusia. Tapi di situ anehnya itu banyak banget rumah dan segala macem. Ya udah, akhirnya ya udah mereka setting aja tanpa ada negative thinking or something gitu. Ya udah pulang nginep lagi segala macam. Udah besoknya ini, lu tahu nggak? Yang janggalnya lagi, konsernya harus emang konser biasa malam ya. Cuman harus jam 6 sore kalau nggak salah. Udah mereka datanglah ke tempat lokasi. Mereka kira pasti udah banyak orang lah ya, pasti ya. Maksudnya namanya konser kan. Tapi apa yang mereka harapin tidak sesuai dengan kenyataan cuy. Jadi kenyataannya itu di situ tetap aja cuman ada bangku-bangku kosong. Wow, itu udah mulai there is something not right in here. There is something fishy in here gitu loh. Ya udah, jadi udah siap-siap segala macam. Terus mereka nanya dong, otomatis sebagai orang normal lah pasti nanya lah sama kepala desanya. Pak, yang nonton mana ya Pak? Kok nggak ada orang dari tadi? Si kepala desanya jawab cuy. Jawabannya itu sangat menyentakkan mereka ya. Jadi kayak wow, what the hell gitu loh. Kepala desanya cuma bilang gini, itu udah banyak di sini, cuman kalian nggak bisa lihat. Oh man, di situ mereka baru sadar kalau mereka itu akan konser di depan makhluk astral cuy. Makhluk astral yang namanya siluman cuy. Jadi baru kepala desanya menjelaskan bla 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 bahwa di situ memang ada komunitas, bukan komunitas ya, kayak semacam perkampungan yang dihuni oleh jin. Jadi hanya jin di situ yang hidup. Oh man, it's very mind blowing and scary as hell gitu loh. Gue nggak tahu kalau gue yang ngalamin, gue bakal gimana ya. Cewek-cewek ini udah pada histeris cuy, pada nangis, mau minta pulang tapi nggak bisa kan, tuntutan profesi cuy. Ya udah, akhirnya mereka lanjutin main dengan bangku kosong cuy. Terus kepala desanya tetap wanti-wanti, jangan dilepasin ya gelangnya ya, jangan dilepasin cincin dan gelang, karena mereka itu kalau kalian lihat nih, itu kalian bisa jatuh cinta, karena yang cowoknya itu ganteng banget, yang ceweknya cantik banget. Akhirnya ya udah, mereka ya udah dengan gemeteran dan ya pokoknya gimana ya, bukan gemeteran juga sih, kayak udah
nggak tahu mau bikin apa gitu, bingung. Tapi yang dihadapin itu bukan manusia cuy, kayak lu lagi main musik tapi lu lagi ditodong pistol di samping sini gitu loh rasanya. Itu yang dirasain mereka tuh saat itu. Nah udah break main gitu kan biasa kalau musik tuh pasti ada breaknya kan. Mereka lihat-lihat ke sekitar, tapi kepala desanya mesenin, kalian harus pegangan tangan ya, jangan misah ya, pokoknya lihatlah rumah-rumah penduduk segala macam. Lebih scary lagi cuy, cewek-ceweknya langsung nangis histeris di situ waktu ngelihat ada pintu yang kebuka sendiri lah, ada yang di dalamnya ada piring, ada segala macam, bunyi sendiri lah. Pokoknya banyak banget deh hal-hal mistis di pantai itu. Nah terus akhirnya udahlah, mereka nangis, udah kocar-kacir. Ini band kocar-kacir nggak tahu gimana. Yang cewek-cewek pada mau minta pulang, yang cowoknya antara penasaran dan takut gitu ya. Akhirnya udah, mereka tetap profesional jalanin itu. Udah selesai panggung segala macam. Besoknya yang gilanya ini adalah mereka masih 3 hari ya, berarti maksudnya mereka itu totalnya 3 hari. Jadi sehari check sound, sampai check sound, sehari konser, sehari lagi itu diajak kunjungan katanya. Kunjungan. Nah mereka akhirnya yang besoknya nih diajak oleh kepala desa itu ke satu satu pulau, bukan pantai ya. Jadi kayak ada karang bolong gitu, karang gitulah. Sebuah karang di pantai gitulah. Ya udah mereka pergilah situ. Ya perginya juga rada nggak masuk akal, naik rakit cuy. Naik rakit dan tiba-tiba mereka udah sampai di situ, kayak kesirep gitu loh rasanya. Udah sampai di situ, nah dikasih lihat ini penghasilan dari penduduk desa di sini nih. Itu mereka tuh kayak beternak kayak sarang burung walet lah segala macem. Jadi itu emang bener-bener mata pencarian mereka dan duitnya itu real cuy. Jadi bukan mentang-mentang siluman terus duitnya jadi daun, enggak. Itu real duitnya, dibayar mereka. Nah mereka disuruh di situ lihat-lihat sarang burung walet lah segala macem. Yang mengagetkan itu lagi, namanya memang siluman ya. Mereka itu kayak nggak percaya banget apa yang di depan mata mereka gitu loh. Kayak ombak setinggi-tinggi apa gitu, gila. Kok kita bisa sampai di sini gitu loh. Nah terus yang pas pulangnya ya udah, akhirnya mereka dibawa pulang lagi segala macam, dikasih oleh-oleh. Pokoknya banyak banget yang mereka dapat dan itu real cuy. Jadi bukan kayak kalau di kota gua dulu di Palu itu terkenal dengan orang uintira yang suka belanja, tapi pas lu ditinggal sama dia tuh duitnya jadi daun. Oh satu hal lagi cuy, yang fakta yang disebutkan oleh kepala desa itu. Jadi di situ itu sebenarnya dihuni oleh satu perkampungan yang adalah anak buah Nyi Roro Kidul cuy. Nyi Roro Kidul itu jadi mereka tuh sangat suka sama siapa tahu nggak? Raja Dangdut Indonesia, betul sekali, Rhoma Irama. Mereka itu sangat suka sama Rhoma Irama dan gue baru banget inget itu gue diceritain oleh Mas Soto ini itu sekitar tahun 2008 ya. Dan setelah ada cerita-cerita dari storyteller yang lain, YouTuber, bahwa Rhoma Irama itu pernah inget dia itu manggung di satu kota Saranjana ya, yang di Kalimantan. Tapi sebenarnya dia bukan cuma di situ cuy. Jadi Rhoma Irama ini adalah idola favorit banyak banget yang kayak apa, bangsa-bangsa jin gitu loh. Gue tidak mau mendiskreditkan Rhoma Irama, tapi ini emang cerita yang benar-benar diceritain mereka ya oleh Mas Toto ini. Jadi ini bukan karangan gue belaka. Kalau lo nggak percaya pun, gue bisa bawa ke narasumbernya. Masih hidup cuy, Mas Toto. Ya itu musisi senior dia, teman gue juga. Oke, jadi itulah kira-kira cerita yang gue ceritain dari narasumber terpercaya yang gue alami sendiri, maksudnya ya, yang teman gue sendiri gitu. Oke, jadi sekian dulu cerita gue, kira-kira begitulah singkatannya. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan komen di bawah, like, share, dan subscribe channel ini kalau kalian suka video ini. Jangan lupa bagikan ya, kalau memang ini lumayan creepy dan serem menurut kalian.
Oke, see you in the next video. Jeffrey signing off and bye.